Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah memasuki sesi yang ke-6 mata kuliah manajemen strategi. Ya. Nggak ada yang datang ke kelas ya. Bapak sendirian di kelas. Gimana? Ada yang udah mudik duluan? Belum, Pak. Belum? Tapi mindsetnya udah mau liburan ya? Iya, Pak, benar, Pak. Di kampus juga sepi, kosong. Gitu. Santai aja ya. Kemana mudiknya? Cing, Bapak pengen tahu ini teh asli orang mana aja. Siapa tahu bareng sama Bapak mudiknya ke Ciamis. Ini daerah mana aja? Atau asli Bandung? Uus di mana? Majalengka, Cakat Ciamis. Cakepnya lewat Maja ya. Mohon di Talaga ABG. Oh di Talaga. Mohon. Oke. Dekat hati Bapak. Terus dari mana aja ini teh? Selain dari Majalengka? Dari Jawa, Pak. Dari Ciamis, Pak. Dari Jawa siapa? Anis, Pak. Dari Kebumen. Kebumen. Ini udah di Kebumen? Belum pulang. Baru pulang dari Kebumen ke Bandung? Enggak, pulangnya kira-kira hari Jumat kayaknya, Pak, besok. Oh hari Jumat. Ya hati-hati di jalan ya. Iya, Pak, makasih. Tadi siapa Ciamis? Desti, Pak. Desti. Ciamisnya di mana? Di Panawangan. Awangan. Bapak kita apal. Mertua Bapak orang Ciamis, jadi ke sana. Terus kemana lagi? Asli Bandung ini teh, kebanyakan? Asli Bandung, Pak. Sama Bapak G. 30 tahun Bapak nggak mudik, sok bayangin. Udah nggak punya kampung. Sejak nikah aja mudik. Ya, ngantar istri pulang kampung. Gitu. Mudik yang pertama ini tuh ke Ciamis. Jadi dinikmati gitu perjalanannya, macetnya. Hilang. Dan Bapak buka dulu PowerPoint-nya. Tugas sesi 5 bisa dipahami nggak? Pak, untuk tugasnya masih bingung. Siapa? Fauzia. Masih bingung? Bingung kenapa? Yang harus diisi ke PPT-nya apa aja, bingung. Aku jadinya belum dimasuk-masukin. Yang harus diisi mah kita cuman bikin tabel, ya analisis strength and weakness, analisis kekuatan dan kelemahan dari perusahaan yang kita analisis.
Ya, kan perusahaannya udah pada dapet tuh. Di grup udah dibikin nih. Ini Bapak baru rekap barusan. Nih, Cindy sama Paujia itu KFC. Giver. Kania Sari, Restu, Sido muncul. Erna dan Alfi, ABC. Rosi dan Salma, Indofood. Fani dan Hasna, Indomaret. Rosinya ada 2. Tarisha, Kimia Farma. Anggi Putri, Desti, Nestle. Katia, Deviani, Ultra Jaya. Nita, Rizky, Pertamina. Ada McD, ada KFC. Anissa dan Mutia, sebentar udah di record belum ya? Oh, Udah, Pak. ya. Anissa, Mutia, Telkom. Olivia, Sevina, Wings. Siti dan Anis, Astra. Susi dan Olva, Sinar Sostro, Eliza dan Rena, Garuda Food. Rani dan Uus, Paragon. Shirley dan Eli, Starbucks. Beniagi dan Julia. Jeko, Dini dan Nabila, Yupi Indo. Kebanyakan perusahaan Indonesia ya. Semayanti, Indri, perusahaan Burger King. Tarisa Fitrah dan Nova, Ricis. Sekar dan Lingga, Sampurna. Adam dan Willy, Gudang Garam. Lutfia dan Disa, Lorea. Arena dan Elisa. Renata ada 2. Bapak maaf yang mana? Bapak maaf yang PT Narimas itu salah Pak keketik. Yang benarnya yang PT Garuda Food. Ini Ramas Utama ini. Iya Pak. Bentar, Bapak delete. Dah, Lutfiah Hadisa, Lorea, Linda, Ririn, Giant. Linda sama Ririn, apa ini analisis Giant? Emang masih berkembang gitu Giant? Kinerjanya aja udah pada tutup Giant mah kalau nggak salah. Ya, Pak, ntar diubah lagi. Ya, mending cari perusahaan yang besar, yang internasional. Jadi mudah nyari datanya, analisisnya. Ultra Prima Abadi teh. Ultra. Kenapa Nisa? Oke, ini ya kelompoknya ya. Nah, jadi tugas sesi 5 itu ya kita menganalisis bagaimana kekuatan dari perusahaan yang kita pilih. Ya, ini kan udah pada pilih. Nah, aduh siapa ya? Anissa kenapa?
Nisa Yulianti. Ya, kita analisis ya bagaimana internal berarti yang berkaitan dengan yang ada di dalam perusahaan. Nisa Yulianti. Mikrofonnya. Oke. Kita misalnya cari di websitenya. Websitenya Ultra Jaya atau websitenya Pertamina. Ya, websitenya Telkom gitu. Kekuatan yang ada di dalam perusahaan itu tuh apa aja. Apa? Ya, dari sisi internal kekuatan perusahaan. Ya, enaknya dilihat misalnya laba bersih, laba tahun sekarang, ya tahun 2021 berapa, tahun 2020 berapa, 2019 berapa, 2 tahun terakhir ada peningkatan enggak, kalau ada jumlah karyawannya berapa, bertambah apa tidak. Semua berkaitan dengan kekuatan, strength, ya, dilihat, serta kelemahan, baik di sisi operasional, di sisi sumber daya manusianya, di sisi marketingnya, ya, belajar kita analisis. Beda-beda kan perusahaannya ya. Oke, lanjut aja. Sesi yang ke-6 ya, Bapak eksternal ya. Kita akan mengaudit dari sisi eksternal. Nah, sesi kemarin ya, video internal, bagaimana kita melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan di sisi sumber daya manusia, di sisi marketing, di sisi operasional, di sisi keuangan ya. Kalau itu mah di internal perusahaan ya. Tinggal kita benar-benar analisis sumber-sumber yang dapat dipercaya. Lalu masukin ke tabel-tabel yang kayak contoh di tugas itu. Contohnya gimana gitu. Ya, kekuatan keuangannya ternyata bagus karena labanya naik terus misalnya, itu tulis. Sekarang kita ngelihat sisi eksternal perusahaan ya. Sisi eksternal perusahaan itu jangkauannya sangat luas ya. Sisi sosial, sisi budaya, sisi lingkungan ya, environmental, sosial ya. Mungkin enggak di dalam satu perusahaan tidak ada kompetitornya. Mungkin enggak. Mungkin enggak perusahaan KFC misalnya tidak ada kompetitornya. Mungkin. Mungkin saja perusahaan ada yang tidak ada kompetitornya. Contoh perusahaan apa yang tidak ada kompetitornya? Ada yang bisa jawab? Listrik, Pak. Nah, PLN misalnya. Pertamina, Pak. Apa? Pertamina. Pertamina. Sebetulnya Pertamina sekarang ada yang dari Malaysia itu, apa ya namanya, di Pasteur tuh ada sebelum Puragabaya. Kompetitornya Pertamina. Aslinya dari Malaysia. Shell bukan, Pak? Apa? Shell yang
warna oranye kalau nggak salah ya. Iya ya, sel ya. Iya, sel. Tidak kok ada. Kalau di Jakarta mah banyak sel. Nah, itu bagus. Kalau perusahaan kita ada kompetitornya bagus, jadi analisisnya enak. Gitu. Ntar kan ada tugas CPM ya, jadi kita tuh ngelihat market share-nya dari perusahaan kita sama kompetitor kita. Market share itu artian sejauh mana sih kinerja perusahaan kita dengan para pesaing. Nah, hanya kita dalami di external audit ya. Kita belajar apa saja yang ada di external audit ya. Kita mengaudit nih manajemen strategi eksternal dari perusahaan. Alhamdulillah sudah pada dapat perusahaannya, tinggal kita dalami ya. Tujuan dari mengaudit eksternal perusahaan tuh ya, tujuannya tuh jadi kita membuat list ya, kira-kira peluangnya apa saja ya, dalam artian peluang perusahaan tersebut ya di luar, kan eksternal otomatis adanya peluang dan opportunity, adanya peluang dan ancaman ya. Peluangnya seberapa besar, ancamannya juga seberapa. Kenapa kita perlu mengaudit manajemen strategi ya, mengontrol ya, mengontrol kompetisi ya, mengontrol bahwa sehat enggak ya, dalam artian kompetisi dengan kompetitornya seberapa banyak atau masih kuat dalam persaingan apa tidak ya, kayak Gojek misalnya, sama Gojek ya rata-rata ke makanan, ke KFC, ke fast food, karena nomor satunya fast food mungkin, padahal enak analisis Gojek ya, kan jelas pesaingnya Grab gitu. Nah, kita lihat ya, kira-kira kompetisinya itu masih sehat enggak. Nah, terus di dalam audit eksternal ya, di dalam kita mengaudit manajemen strategi eksternal, pergeseran populasi. Nah, pergeseran populasi kayak sekarang nih. Sekarang tuh masuk ke Indonesia emas gitu. Jadi usia-usia produktif warga negara Indonesia tuh masuk ke usia emas ya, tahun ya. Itu jumlah populasinya di Indonesia paling produktif ya, kadang-kadang 20 tahun udah dapat menghasilkan pekerjaannya, profit gitu. Nah, sekarang tuh Indonesia lagi bagus, ibaratkan masyarakatnya lagi produktif karena didominasi sampai 35 ya, usia produktif. Termasuk enggak nih mahasiswa Bapak? Termasuk. Kita ngelihat lagi manajemen strategi SNUA itu tidak dapat dihindari ya. Berarti itu produktivitasnya berkurang. Itu kira-kira bisa jadi pasar perusahaan kita cocok enggak? Jadi kan beda-beda tiap perusahaannya. Siapa tahu misalnya kelompok mahasiswa Bapak ada kelompok kimia farma kayak Bio Farma. Ada pergeseran kelompok ya, masyarakat yang menua semakin banyak. Terus ada fenomena misalnya lingkungannya tuh kayak sekarang COVID-19. Nah, bisa di farma misalnya, perusahaan-perusahaan farmasi dapat laba bersih berapa? 2020 ya, Maret. Nah, coba yang perusahaan internalnya cari laba bersih sebelum COVID ya berapa nilainya, terus cari mulai COVID-19 Maret 2020 ya, berarti cari laba mengenai pendapatan tahun 2020 terus 2021. Gitu. Berapa sih pendapatan bersih tahun 2019 sebelum COVID? Kelihatan tuh.
Oh, ternyata pandemi itu di sisi lain membawa keberuntungan, di sisi lain ada yang kolaps, ya. Contoh yang kolaps misalnya apa? So, kira-kira menurut mahasiswa Bapak semuanya, perusahaan yang kolaps selama pandemi apa? Kinerjanya yang menurun drastis misalnya apa? Sektor pariwisata gitu, Pak. Oke, bagus ya, Rani. Sektor pariwisata itu sangat kena imbasnya ya. Semua perhotelan, wah. Ada temennya yang kerja di hotel, coba wawancara. Dirumahkan enggak? Dirumahkan. Gitu. Yang kerja hanya 30%. Kasihan. Banyak sekali pekerja yang dirumahkan ya. Selain pariwisata, apalagi coba? Makanan atau restoran, Pak? Terlalu global lah. Secara spesifiknya, kalau makanan kan ada juga yang produktif, makanan khusus kesehatan, misalnya para pengusaha catering, healthy food, ya makanan sehat, itu peningkatannya naik tajam. Ya, benar-benar melihat kualitas vitaminnya, nutrisinya gitu. Jadi kayak telur tuh direbus itu. Semua tidak menggunakan minyak goreng ya, kesehatan karena ubi dikukus, nasi merah itu dikirim ke yang isoman. Kalau makanan terlalu global gitu. Kira-kira makanan apa yang menurun? Kira-kira apa? Ayo. Kalau perusahaan tekstil juga kan mengalami penurunan, Pak. Itu termasuk atau enggak? Tekstil, penurunannya kenapa? Kan ada alasannya. Transportasi, Pak, kayak bidang penerbangan, kayak gitu kan, terdampak juga, Pak. Betul, dan ya transportasi mah jelas ya. Itu gimana Rani tadi tekstil kenapa menurun? Ya kan orang-orang banyak diam di rumah gitu, Pak. Jadi pada nggak beli baju. Oke, benar. Nah gitu, kasih alasan yang tepat. Karena banyak orang yang dirumahkan sehingga daya beli masyarakat tuh berkurang. Ya, daya beli masyarakat berkurang. Orang-orang banyak dirumahkan, usaha menurun. Jadi daya beli berkurang, otomatis penjualan tekstil, fashion berkurang. Ada lagi fashion ya tadi tuh. Terus pesawat ya. Terus apa lagi? WO, Pak. WO. WO apa? WO nikah, WO Iya, Pak. WO nikah. WO acara. Banyak. Semuanya, Pak. Event organizer aja pokoknya. Karena semua acara kan berhenti, stop. Oke. Kalau tadi yang jawab makanan, kira-kira makanan apa yang menurun?
ada restonya tuh besar, ya terkenal di mana-mana, tempatnya gede. Coba apa ada makanan yang nurun? Coba beri alasan kenapa gitu. Ayo. Karena manajemen strategi itu ya, kita tuh belajar berpikir kritis ya. Jadi menganalisis, oh perusahaan itu turun. Nah, berarti kan ada alasannya. Ada alasan yang kuat. Kira-kira nih makanan yang turun apa? Yo, makanan cepat saji. Waktu pandemi ya, Pizza Hut tahu? Pada tahu ya, Pizza Hut itu drastis banget penurunan pendapatannya, laba bersihnya. Karena yang pertama, biaya sewa lokasi itu Pizza Hut tuh, kalau menurut Bapak mah ya tidak masuk akal gitu. Sewa tempat kan Pizza Hut mah tempatnya strategis banget ya. Sewa tempatnya aja dengan harga yang cukup besar gitu. Ditambah pandemi, tidak boleh dine-in, semua harus take away. Ya. Nah, hampir ngelihat di outlet pizza tuh yang asalnya banyak karyawan yang nyiapin dine-in semuanya dirumahkan. Disisakan hanya 1-2 pekerja yang melayani take away. Terus banyak kan yang dirumahkan. Nah, kecuali yang cowok-cowok yang bisa pakai motor, jadi jualan pakai motor. Sekarang suka banyak kan di pinggir jalan, motor Pizza Hut buka stand gitu, cuman diparkir standar 1, terus dikeluarin spanduknya, udah aja gitu. Ya, itu kita harus bisa membaca gitu strategi Pizza Hut. Oh, sampai segitunya sekelas perusahaan ya yang kalau menurut kita itu udah bagus gitu Pizza Hut, tapi ternyata kolaps gitu. Makanya Bapak Ibu semuanya ya belajar menganalisis ya sampai ke strategi gitu. Makanya ntar dicatat di kolom tabelnya, terus ujung paling kanan tuh ada tulisan keterangan. Nah, kan tabel tuh kalian tulis poin pokoknya apa. Nah, penjelasannya di keterangan. Kenapa menyampaikan itu, kasih penjelasan gitu. Jadi enak. Ya, nih takut berpergian. Ya, selama pandemi kan kita takut berpergian. Nah, jadi gunanya kita mengaudit manajemen strategi eksternal, ya, kondisi eksternal perusahaan, yaitu sebagai scanning. So, kita terhadap analisis industri kita, ya, industri makanan atau perbankan bisa juga. Nah, di dalam kita eksternal, ya, kita mencari nih kekuatan ekonomi di
Di lingkungan eksternal ya, kayak tadi Bapak sampaikan, kalau lagi pandemi gini kan tingkat daya beli berkurang, berarti kekuatan ekonominya melemah. Nah, kita tuh tidak hanya ekonomi saja yang kita analisis di kekuatan eksternal, tapi ada juga sosial, kekuatan sosial, kekuatan kultur ya, budaya, serta kekuatan demografis, serta kekuatan lingkungan sekitar kita. Gitu. Nanti kita dalami yang berhubungan sosial apa saja, yang berhubungan dengan kultur apa saja, yang berhubungan dengan demografis apa saja, ya, serta lingkungan. Terus kita menganalisis juga kekuatan organisasi ya, baik dari sisi politik dan hukum. Kekuatan dari sisi politik, nah berita ya, Bapak Presiden tuh akan memberlakukan 6 bulan ke depan tuh kita transisi gitu ke era lepas masker gitu. Kan mungkin banyak pertanyaan, sekarang COVID-19 sudah menurun drastis. Ya, alhamdulillah. Kita harus bersyukur gitu. Kembali lagi ke new normal, kembali lagi ke tatanan hidup biasa ya, tanpa masker gitu. Karena ngelihat kinerja ya yang COVID-19 menurun. Nah, tapi Presiden belum menetapkan ya bahwa kita tuh sudah memasuki endemi. Sudah menjadi wabah biasa lah kalau COVID-19. Tidak usah dikhawatirkan lagi. Ternyata masih membutuhkan waktu, beliau tuh minta 6 bulan transisi untuk kembali ke normal ya, tapi masih pakai masker gitu selama 6 bulan tuh dilihat, dicek gitu. Ya, kita support lah, kita semoga kembali ke kehidupan yang seperti biasa gitu. Pengaruh ya politik ini, legal ini ya, ini berhubungan dengan aturan dari pemerintah. Berarti kan kalau yang kita analisisnya KFC misalnya, yang analisisnya makanan, nah biasanya hubungannya apa kalau pemerintah udah ngasih kode gitu? Biasanya ada pembatasan dine-in misalnya maksimal 50%. Kalau gitu kan profitnya belum seperti biasa gitu lancar, kenaikannya besar gitu. Berarti masih era-era berkembang gitu. Ya, menyehatkan dari yang sebelumnya COVID menuju new normal. Nah, ini harus dianalisis sama mahasiswa semuanya ya, Bapak Ibu semuanya, untuk melihat bagaimana kalau yang perusahaannya di Indonesia, yang ketentuan politik di Indonesia dengan strategi perusahaan itu saling support enggak ya, atau ternyata kurang mendukung. Nah, itu berarti kalau kurang mendukung masuk di kolom ancaman, di kolom threat. Tapi kalau politik di Indonesia, ya ketentuan di Indonesia itu mendukung dengan strategi perusahaan kita, ya berarti masuk ke opportunity, peluang mengembangkan bisnisnya, ya startup gitu, untuk mengembangkan bisnisnya karena bisa melakukan new normal gitu, kebiasaan seperti biasa. Tidak ada lagi pembatasan-pembatasan atau antigen ya, swab misalnya. Jadi memudahkan pengguna pesawat misalnya. Tadi yang pesawat hancur, kinerjanya sekarang jadi bagus kembali. Nah, ini kita harus analisis bagaimana politiknya, legalnya. Terus kita juga analisis di sisi teknologi. Ya. Nah, kalau perusahaan-perusahaannya berbasis teknologi, ini harus benar-benar dilihat, ya. Atau perusahaan yang
Yang belum ke teknologi itu sama harus dilihat kira-kira nih perusahaan kita sudah mengadopsi teknologi yang baru belum gitu. Teknologi itu bukan berarti dari sisi operasional ya. Teknologi itu banyak. Misalnya dari sisi pemasaran ya, dicek ternyata pemasaran dari perusahaan yang kita analisis sudah berbasis teknologi. Ya, terus kita juga menganalisis kekuatan kompetitif. Ya, berarti yang kita analisis itu nggak bisa satu perusahaan. Dalam artian kita harus menganalisis industri. Ya, kalau contohnya gini, kita menganalisis tadi ada bank ya, BCA. Nah, kompetitornya siapa aja. Nah, kita harus analisis juga. BRI, Mandiri, BNI, saing kita. Gitu. Ya, kita nih, apa aja yang kita analisis? Kita analisis supplier, kita bisa analisis distributor, ya. Supplier bahan baku, itu apa saja sih yang selama ini nge-supply pada perusahaan kita. Terus distributor perusahaan menyalurkan produknya. Ada hambatan nggak dalam menyalurkan produknya? Gitu. Terus kreditor ya dalam permodalan, kredit ya. Terus employee, kekuatan pekerjanya gimana? Lalu kita analisis manajernya, stakeholdernya, ya, laboratoriumnya, produknya, servisnya, marketnya, serta lingkungannya. Nah, kita menganalisis bagaimana organisasi bisa memaksimalkan opportunity atau meminimalisir threat ancaman yang timbul. Nah, dari mengaudit eksternal ya, jadi hasilnya tuh apa aja sih dari mengaudit eksternal tuh? Ya udah, mengaudit eksternal perusahaan ya, ini kata kuncinya. Ya, jadi kita tahu ya target jangka panjang perusahaan yang kita analisis ya. Kita bakalan setengahnya tuh terbayang gitu. Tujuan goal perusahaan kita jangka panjangnya kemana? Orientasi jangka panjangnya. Ya. Nah, jadi lebih terukur. Ya, lebih terukur. Terus kita dapat memenangkan pesaingnya. Ya, karena kita sudah mempetakan mulai dari market share, mulai dari sosuan, peluang, ancaman, ya sehingga hierarkinya kita tahu, gitu. Perusahaan yang bagaimana caranya kita mengaudit, ya mengaudit eksternal, ya. Nah, jadi kita tuh sebagai intelijen, ya masing-masing mahasiswa Bapak sebagai intelijen, ya tahu kan gunanya intelijen? Memata-matai, ya mengontrol, mengevaluasi, gitu. Bagaimana caranya? Ya mencari informasi. Mencari informasi bisa didapat di mana saja. Ya, di internet, ya, di surat kabar, di websitenya langsung, atau berita-berita yang terpercaya ya, di jurnal internasional gitu. Pasti valid, ya. Itu caranya kita mengaudit eksternal ya. Kita menjadi intelijen,
kita mencari informasi sebanyak mungkin di sisi ekonomi, sosial, di sisi teknologi, ya. Lalu kita evaluasi. Paham nggak sampai sini? Coba Bapak bicara terus ternyata nggak paham. Paham? Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Oke, alhamdulillah. Ya. Lanjut. Environmental scanning. Kita ngelihat industri, ya. Industri organisasi view, ya. Kita ngelihat industri kan beda-beda perusahaannya, ya. Kalau industrinya makanan berarti yang kita audit semuanya yang kuliner, ya. Kalau yang kimia farma berarti kita mengaudit industri dunia obat-obatan, misalnya, ya, kesehatan. Kalau BCA berarti kita melihat industri perbankan. Jadi beda-beda, ya. Otomatis nanti jawabannya juga berbeda-beda, ya. Di sisi kekuatan ekonomi, di sisi kekuatan sosial, di sisi kekuatan politik, di sisi kekuatan kompetitif. Nah, ini yang harus kita overview lebih dalam, faktor eksternal, ya. Faktor eksternal itu lebih penting daripada faktor internal, ya. Daripada sesi 5 kemarin kita dalami faktor internal, tapi kalau kita tidak mendalami faktor eksternal itu sama aja bohong, karena eksternal lebih penting. Gitu pesaing kita. Jangan sampai perusahaan itu menjalankan bisnis kacamata kuda gitu, terus. Ternyata di pinggir tuh banyak inovasi yang dilakukan Gojek dan Tokopedia. Wah, ternyata memudahkan instan gitu. Kalau kita order pakai Tokopedia itu lebih cepat gitu, menggunakan Gojek daripada Grab gitu. Shopee ternyata mengembangkan sayapnya, Shopee instan gitu. Tidak mau kalah bersaing. Shopee terus mengembangkan produknya. Ya. Nah, jadi kita melihatnya, mengoverview industri di sisi skala ekonominya, ya, dari hambatan masuk pasar, dari diferensiasi produk, ya, dapat tergantikan nggak produk ini tuh, serta dari tingkat daya saing. Source of informasi, bagaimana sih, ya, kita mencari informasinya, ya. Kita bisa survei kepada customer, kita bisa market research, ya, mencari penelitian gitu, market research-nya. Atau kita bisa berita, ya, televisi ini. Atau program-program dari perusahaan tersebut. Interview bisa secara langsung. Atau dari jurnal, ya. Atau dari laporan keuangan. Ini biasanya banyak dari BI, OJK biasanya ngeluarin laporan-laporan keuangan. Nah, itu sumber informasi yang dapat kita peroleh, ya, untuk mengerjakan tugas sesi 5 dan sesi 6, ya. Government atau dokumen. Nih, ini sumber-sumber yang harus kita kerjakan, kita telusuri. Kita sebagai intelijen harus mengupdate diri, ya, biar apa yang kita dapatkan, ya, apa yang kita catat di tabel faktor, strategi dan topik saat ini, gitu. Jangan sampai karena ada contohnya di internet, ternyata itu topiknya udah tahun 2014 misalnya, 2015, jadi udah jadul. Beda sama permasalahan yang saat ini kita hadapi.
permasalahan saat ini kita hadapi, COVID-19 misalnya. Tapi di faktor IPAS dan EPAS itu tidak menyinggung permasalahan saat ini gitu. Ya. Permasalahan saat ini berarti benar-benar kita harus update ya, update akan berita saat ini. Ya. Newspaper, book. Nah, ini sumber-sumber informasi yang dapat kita gali ya untuk menganalisis faktor eksternal perusahaan. Forecasting ini peramalan ya. Jadi guna itu ya agar kita dapat asumsikan ya. Ini bisa dijadikan skripsi, karena ya, secara kuantitatif dan kualitatif ya. Karena kita udah ngelis gitu key faktor ya. Key faktor apa saja yang kita analisis ya, yang kita forecastingkan, kita ramalkan bagaimana ya target jangka panjang perusahaan ini ke depannya gitu. Dengan kita membuat analisis kuantitatif dari sisi pemasaran misalnya ya, kita market research customer gitu. Royalty bagaimana sih customer ini tuh royal enggak sama produk yang kita analisis gitu. Nah, ini berdasarkan data ya. Kita buat peramalan tapi berdasarkan data saat ini. Data pendukung otomatis kan di sisi akademisi ini masuk ya, bisa dijadikan peramalan untuk target perusahaan ke depan ya. Bukan peramalan yang hujan itu, yang di Pawang MotoGP. hujan, Mbak Rara. Ramalan pawang hujan, ya, secara akademisi itu tidak masuk, ya. Sedih nggak sih ngelihat itu, gitu. Itu yang di up-nya lagi, ya. Padahal negara kita berbasis dominan Islam gitu, tapi masih ada ramalan yang punya awan gitu. Nah, ada tools-nya ya, kita menganalisis faktor eksternal itu. Namanya toolnya tuh namanya PESTEL ya. Politik, ekonomi, sosial, teknologi, environmental. Kan kita dapat perusahaannya, terus kita nih fokus dulu kita menganalisis sisi politik ya. Kita fokus di sisi politik, misalnya sejauh mana pemerintah ya itu serta kepada perusahaan ya. Ya benar-benar kita lihat nih pemerintah tuh luas ya, bisa jadi peraturan pemerintah, peraturan Kementerian Perdagangan, kayak kemarin minyak goreng, ya. Jam-jam kritis. Ini dapat mencakup kebijakan pemerintah, stabilitas atau ketidakstabilan politik, terus korupsi, akhirnya dalang dari minyak goreng itu ketangkap ya, mengeluarkan kebijakan yang tidak support pemerintah ya, mengakibatkan kelangkaan minyak. Kebijakan pajak, hukum pemburuan, pembatasan perdagangan. Nah, ini topik-topik yang bisa kalian analisis, bisa disesuaikan sama perusahaan masing-masing ya. Terus kalau di sisi ekonomi, ya kira-kira cari ya faktor apa saja yang berdampak pada ekonomi dan kinerja perusahaan ya, yang pada gilirannya berdampak langsung pada perusahaan dan profitabilitas ya. Berdampak dengan profit, dengan keuntungan perusahaan.
termasuk di dalamnya tingkat suku bunga, lapangan kerja, aku nilai tukar mata asing. Ini topik-topik yang bisa kita dalami, ya, yang disesuaikan dengan perusahaan yang kita analisis. Kalau perbankan, misalnya tingkat suku bunga itu ngaruh banget, tingkat suku bunga depositonya berapa. Aturan dari pemerintah berapa persen? 3%. Kira-kira pengusaha mau nggak sih naruh dananya di situ? Itu kan berat. Ini dari sisi ekonomi yang harus kita analisis. Lalu kita analisis dari sisi sosial, lingkungan sosial, dan mengidentifikasi tren yang muncul. Kira-kira tren saat ini apa saja? Coba, tren saat ini yang muncul apa? Gimana? Ada yang bisa? Nggak apa-apa, sampaikan aja pendapatnya, nggak ada yang salah. Kalau mau pas sama Bapak mah, kan kita proses belajar. Tren saat ini apa? Dari kuliner misalnya, sekarang lagi banyak makanan khas Korea misalnya. Nah, anak muda sekarang lagi menggandrungi makanan Korea, gitu. Kan itu dari sisi sosial itu dapat gitu. Kira-kira nggak salah McD kerjasama sama BTS, bener nggak? Kalau nggak salah ya, itu tuh cuman wadah kemasannya aja diganti warna pink BTS, tapi jadi booming. Atau sempat tahu gitu? Sempat tahu, Pak. Sempat tahu ya, tapi nggak sempat beli. Jadi para penggemar Korea sampai beli McD ya, packagingnya BTS. Dan kan itu dibungkus ya. Jadi ayamnya dikeluarin, nasinya dikeluarin, dusnya tuh disimpan gitu di rumah, diabadikan. Itu bagi penggemar ya BTS. Tapi banyak yang dijual lagi Pak di Shopee yang bungkusnya. Sampai masih ada yang jualan bungkusnya aja. Iya Pak, bungkusnya aja. Sampai beratus-ratus ribu kalau nggak salah. Berapa? 100.000. Bungkusnya aja, bayangin. Bapak nggak ngerti ya, karena Bapak bukan penggemar BTS gitu. Cuman waktu Bapak kemarin sekolah S2 ya, teman Bapak ya, itu dia tuh usahanya tuh jual-jual foto Korea gitu. Artis Korea, nggak tahu BTS, nggak tahu apa ya. Bapak nggak tahu siapa gitu. Cuman dia tuh cewek gitu. Masuk ke komunitas, katanya ada komunitasnya. Terus tingkat daya belinya tinggi, kayak ini aku punya foto ini, di share, mau, aduh sampai segitunya gitu ya. Bapak nggak menyalahkan, itu kan kembali lagi ke masing-masing ya, passionnya gitu, hobinya. Namanya hobi, orientasinya bukan profit. Kalau hobi itu jadi punya kebanggaan, kesenangan, bukan untuk profit ya, tapi dia tuh bangga gitu punya foto BTS misalnya banyak ya. Kalau beda kan, kalau cowok-cowok mah hobinya beda gitu, main game misalnya gitu. Nah itu kira-kira faktor sosial apa yang dapat mempengaruhi sama perusahaan kita. Terus perubahan demografi, keluarga, tingkat pendidikan, ya, tren budaya,
tingkat pendidikan dalam artian ya kita tuh ngecek dalam skala global ya, misalnya di Indonesia. Di Indonesia tingkat pendidikannya ya di Indonesia tingkat pendidikannya gimana gitu. Berapa persen yang S1 misalnya, berapa persen yang gitu, bukan tingkat pendidikan kita ngecek datanya skala kecil. Tren budaya, perusahaan dan sikap, perubahan gaya hidup. Nah, ini dari sisi sosial. Terus kita ngecek dari sisi teknologi ya. Faktor ini mempertimbangkan tingkat inovasi dan pengembangan teknologi yang dapat mempengaruhi pasar ya. Karena biasanya di dalam perusahaan tuh ada namanya divisi R&D. Ada yang tahu R&D? Research and Apa Development. R&D? Nah, ya gitu. Biasanya kalau ada divisi itu bagus, tapi benar-benar melakukan inovasi enggak. Jangan-jangan cuma divisinya aja, tapi ternyata belum ada inovasi yang dikeluarin. Gitu, makanya kita benar-benar mendalami, ya mencari tahu gitu. Ya, perubahan teknologi digital ini. Ya, jadi otomatis. Terus penelitiannya gimana, research and development-nya yang harus kita dalami ya. Pestel, jadi kita menganalisis politik, ekonomi, sosial, legal. Tadi kita udah bahas sampai PES, tinggal environmental. Environmental itu kan lingkungan, ya berarti apa saja atau dampak lingkungan perusahaan. Kira-kira kepada lingkungan enggak? Atau ternyata perusahaan ini tuh gaya alam. Karena kan kita belajar CSR tuh ya. Ada kegiatan di perusahaan tersebut tuh, misalnya pohon 1000 pohon gitu. Jadi itu kan masuk ke kekuatan perusahaan. Ya, masuk ke opportunity. Kenapa? Masuk ke opportunity karena kan nge-branding perusahaan gitu. Ternyata kelestarian alam. Ya, terus kita menganalisis hukum ya legal, regional law, court system. Nah, hukum erat kaitannya sama politik sih kalau hukum ya. Tapi tetap kan perusahaan kita analisis. Nah, kira-kira perusahaan ini tuh rata-rata sih hukum bisa saja tidak ada di faktor di kolom faktor tabel IPAS dan EPAS ya. Kan tugasnya tuh sesi 5 bikin tabel IPAS, sesi 6 kita bikin EPAS, eksternal faktor analisis. Kira-kira kalau hukum tidak begitu berpengaruh. Ya, lebih ke sosial, mungkin nanti ekonomi, politik, lingkungan. Nah, ya, impact-nya besar. Ternyata apabila perusahaan tersebut ya eksis di, nah itu harus kita dalami ya. Chief Information Office, Chief Technology Officer, nih, CTO, ya. Nah, Chief Information Officer serta Chief Teknologi mengambil keputusan yang sangat bahannya tadi dari internet, gitu, kompetitornya, market share-nya, melihat arah tujuan perusahaan di masa depan. Nah, kompetitifnya, ya kita juga harus ngelihat competitive force, ya kekuatannya sih, kayak produknya sejenis KFC, apalagi, aduh ngomongin makanan aja jadi digalau, ya kan sejenis tuh KFC kan, kesamaan sumber daya. Nah ini yang harus kita dalami dari kompetitor ya. Terus kita identifikasi ya, identifikasi rival. Mulai dari kekuatan, kelemahannya, kapasitasnya, peluangnya, serta ancamannya. Ya, strength, ya, identify rival, mengidentifikasi rival, sama objektif, strategis,
Nah, karakteristik bangsa pasar penting ya. Siapa tahu ternyata apa kita. Satu, jadi kita lebih tahu nih. Menurut kalian, pasar McD. Coba, ada yang tahu? Ada yang tahu? Lebih besar mana? McD kayaknya, Pak. Hah? Apa? Lebih besar mana? Lebih besar mana? Kimia Farma apa Bio Farma? Lebih besar mana? Coba, BCA atau BRI? Kita nggak bisa ngejas tanpa ada bukti. Makanya gunanya mengaudit manajemen. Kita tahu, kita punya bahan baku. Seberapa besar kekuatan dari McD, seberapa besar kekuatan dari KFC. Intelijen harus mendata. Seberapa besar Kimia Farma, seberapa besar Bio Farma, seberapa besar Bank BRI, seberapa besar Bank BCA. Sumbernya tidak bisa kita menjudgment bahwa ini Pak gitu peramalan ntar jatuhnya kayak peramalan hujan yang di Bali gitu. Makanya gunanya ini apa? Manajemen strategi audit eksternal. Ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Pahami bisnis apa yang kita geluti. Ya, perbaiki inovasi. Nih, pahami bisnis yang kita geluti, perbaiki inovasi, akuisisi sangat penting untuk pertumbuhan, membuat perbedaan untuk kualitas. Ini dari sisi kompetitif atau kompetitor, bagaimana kita dapat unggul dari kompetitor, ya, jadi kita harus benar-benar pegang pasar, pangsa pasar, kita tahu bisnis kita selalu berinovasi, memperbaiki kualitas. Kompetitif intelijen, objeknya apa aja, kita memahami tentang intelijennya nih, kita harus paham industrinya, area yang rentannya, area mana aja, ya. Area yang rentan dari industri itu apa? Ada yang tahu nggak? Area yang rentan dari industri, dari suatu produk. Area yang rentan tuh biasanya bahan baku, research itu rentan, ya, fluktuasinya tinggi. Persaingan potensi pergerakan pesaing, ya, source-nya, ya, kompetitif intelijen, bahan bakunya kita bisa nyari di internet, bisa nyari dari karyawannya, dari manajernya, dari suppliernya, dari distributornya, dari customernya, kreditornya, ya, dari konsultan, dari jurnal, newspaper, kompetitor. Nah, tidak etis nih ada persaingan kompetitif ya. Tapi misalnya kita tuh ingin menang ya dari kompetitor dengan cara-cara yang tidak baik ya, kayak penyuapan, pesaing, hal-hal yang tidak etis. Dalami rival among competitor ya, persaingan di antara perusahaan ya. Jadi bagaimana tawar menawar persediaan, itu persaingan yang ada di dalam perusahaan. Terus potensi pengembangan produk berganti ya, potential development of sustainable product. Kira-kira nih potensi nggak pengembangan produk penggantinya tuh kira-kira bakalan ada ya. Ternyata produk yang kita keluarkan tuh berpotensi untuk digantikan bahan bakunya. Mobil listrik punyanya Elon Musk, Tesla, kenapa nggak analisis itu? Enak tuh ya, kompetitor, bahan tergantikannya.
Ya, kan sekarang tuh di Eropa sana ya, bahan baku bensin udah diganti, mobil tuh udah berbasis energi listrik. Di Eropa tuh udah berbasis listrik. Nah, di Indonesia masih BBM. Nah, bisa aja misalnya kalian analisis otomotif gitu. Nah, ntar di strategi, jadi bagaimana nge-matchingkannya misalnya dari kekuatan sama ancaman, kita bikin strateginya. Penjualannya bagus, tapi ancamannya tuh bahan baku BBM tuh sudah tergantikan. Berarti strateginya tuh perusahaan Honda harus merubah settingannya ya, dari semula bahan baku minyak menjadi energi listrik gitu. Ya, itu. Jadi benar-benar nih harus kita dalami ini nih. Potensial entry of new competitor ya, potensi masuknya pesaing baru. Bargaining power of consumer ya, daya tawar konsumen. Benar-benar tabel ini yang kita harus dalami ya, persaingan di antara perusahaan. Kita harus identifikasi ya faktornya apa saja serta mengevaluasi. Persaingan di antara perusahaan yang bersaing paling kuat fokus pada keunggulan kompetitif dan strategi. Ya, fokus tingkat tinggi, ukuran yang sama, kemampuan serupa, permintaan turun, harga jatuh. Mudah berganti merek, hambatan untuk pergi tinggi. Ini. Biaya tetap tinggi. Persaingan di antara perusahaan yang bersaing, ini faktor-faktornya nih. Ya, ukuran yang sama tapi harga berbeda contohnya. Kemudian turun, harganya jatuh. Ya. Mudah berganti merek, hambatan untuk pergi tinggi, dan mudah rusak. Persaingan memiliki kelebihan, kapasitas. Persaingan menjual produk serupa. Ini perusahaan tidak ada kompetitor. Itu hanya sedikit banget. Merger adalah hal biasa. Nah, kalau yang analisis Bank BRI, sekarang tuh ya banyak unit kerja di Bank BRI yang lagi di merger. Ya, jadi benar-benar efisiensi. Potensi masuknya pesaing baru, hambatan masuk itu penting. Ya, hambatan masuk itu penting. Kualitas, harga, dan pemasaran dapat mengatasi hambatan. Makanya perusahaan tersebut harus benar-benar menjaga kualitas, ya harga tetap terjangkau, pemasaran tetap lebih tinggi, harga pengganti lebih rendah, penurunan biaya peralihan. Waduh, kaget di atas ruangan Bapak. Mungkin ada yang ditanyakan? Mengenai tugas Pak, boleh Pak? Bapak stop rekamannya ya, karena ada pekerjaan.